Dunia sedang menghadapi ancaman bencana krisis pangan. Diperkirakan sekitar 179 hingga 181 juta orang di 41 negara akan mengalami krisis tersebut. Jumlah orang yang rawan pangan meningkat 2 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Lebih parahnya lagi, akibat dari krisis yang terjadi di Ukraina dapat mendorong jumlah yang terdampak meningkat menjadi 323 juta orang. Berdasarkan pengamatan PBB, kenaikan harga pangan pada tahun 2021 meningkat sekitar 33%, harga pupuk lebih dari 50%, indeks harga pangan 20,8% dari tahun sebelumnya dan sempat mencapai titik tertinggi pada Maret 2022. Bahkan menurut PBB, jumlah manusia di dunia yang terdampak wabah kelaparan sedang meningkat lebih dari 50% sejak 2016. Melihat situasi tersebut, kita tidak bisa tinggal diam dan perlu menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Indonesia sangat kaya akan sumber pangan baik dari sektor pertanian dan perikanan. Banyak wilayah di Indonesia yang masih perlu digarap serius potensinya. Wilayah Indonesia Timur menyimpan kekayaan yang luar biasa, termasuk potensi di sektor pertanian dan perikanan. Wilayah Papua Barat misalnya, yang merupakan tempat tinggal dengan komunitas Muslim terbesar di Pulau Papua, merupakan salah satu penghasil rumput laut dengan salah satu yang terbaik di dunia. Salah satu wilayah budidaya rumput laut di Papua adalah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, sebagai komoditas unggulan yang masuk dalam skema investasi hijau. Rumput laut kering dari Teluk Wondama dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Potensi ini perlu dikembangkan agar dapat lebih masif lagi dan menembus pasar internasional. Di titik lain Papua, Merauke salah satu objek untuk lumbung pangan nasional. Beralih ke wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Di sana terdapat kerajaan Islam yang mempunyai reputasi tinggi dalam penyebaran ajaran Islam di tanah Papua, yaitu Ternate dan Tidore. Wilayah Kepulauan Ternate dan Tidore kaya akan sumber daya kelautan terutama perikanan. Berdasarkan data dari pemerintah, Ternate menghasilkan ikan tangkap sebesar 55.000 ton per hari dari total hampir 300.000 ton yang dihasilkan oleh Provinsi Maluku dan Maluku Utara per tahun. Maluku Utara termasuk dalam 3 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPP NRI 715, di mana memiliki estimasi potensi perikanan sebesar 631,7 ribu ton meliputi ikan non-tuna dan cakala, ikan demersal, ikan karang, udang peneit, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Sekarang kita menuju ke Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, The Borneo. Tak kalah menyimpan kekayaan dan potensi, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Di sektor perkebunan, jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain karet, kelapa, kopi, lada, coklat, kelapa sawit, gula aren, dan lainnya. Pemerintah mencanangkan Kalimantan sebagai pusat pangan nasional melalui program Food Estate yang merupakan bagian proyek strategi nasional 2020 hingga 2024 dengan target cetak sawah seluas 900.000 hektar. Setelah dari Kalimantan, kita beranjak ke Sulawesi. Sulawesi Selatan mempunyai luas areal tanaman perkebunan sekitar 690.283 hektar dan 95% diantaranya atau sekitar 656,67 hektar merupakan perkebunan rakyat. Komoditas unggulan antara lain kakao, kelapa, cengkeh, sawit, lada, pala, jambu mete, tebu, dan tembakau. Melihat besarnya potensi sumber daya pangan yang telah dipaparkan tadi, diperlukan adanya pengelolaan yang masif dan sistematis juga profesional. Merah Putih Institute
sebagai lembaga yang diisi anak-anak muda visioner yang memiliki jejaring yang mengakar, di antaranya Eksponen Muda Papua, Kalimantan Muda, Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan, dan Kongsi Muda Maluku siap untuk melakukan pengelolaan potensi-potensi sumber daya pangan guna menyediakan pangan untuk warga global dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kami mengajak seluruh warga dunia untuk memajukan Papua dan juga bangsa Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Mari sama-sama kita membangun kesiapan kaum muda untuk mengelola potensi pangan di daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah itu untuk membangun Indonesia ke depan menjawab untuk krisis pangan global. Kalimantan siap dan mendukung Indonesia menjadi koridor ekonomi melalui pertanian dan perkebunan, menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Salam Pahari. Kami sebagai generasi muda yakin bahwa Sulawesi Selatan dapat menjadi lumbung pangan nasional, bahkan memenuhi kebutuhan pangan global. Maka dari itu kami siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai macam pihak, khususnya pihak luar, untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber pangan nasional, bahkan pangan global, untuk memenuhi ketahanan pangan ke depannya. Dengan potensi yang ada ini, kami mengimbau kepada seluruh elemen bangsa. Sebagai generasi muda, kita perlu menyiapkan narasi besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai center of gravity atau menjadi pusat pertanian pangan global. Tujuannya adalah satu, menjadikan Indonesia sebagai solusi untuk menjawab krisis pangan global di masa-masa mendatang. Salam dari kami, salam merah putih.